Dulu di antara jamaah kita ini ada orang tua. Beliau sudah banyak menuntut ilmu di beberapa tempat. Pernah belajar di Bangil, bahkan di Datuk Kelampayan, pondok pesantren Datuk Kelampayan di Bangil, Jawa Timur sana, yang ketika itu diasuh oleh guru Bangil, guru Syarwani Abdan. Beliau pernah belajar di sana. Pernah juga mondok di daerah Sumatera, di Bukit Tinggi. Pernah juga belajar sampai ke Brunei Darussalam sana, menuntut ilmu agama. Allah takdirkan beliau tinggal di Salaman, di Pal 17 sana. Sudah tua dan sudah sering menuntut ilmu di berbagai macam daerah, banyak guru-gurunya, tetapi beliau tetap masih haus dengan ilmu, hingga beliau setiap malam Selasa hadir di tengah-tengah kita, ikut belajar menuntut ilmu. Almarhum Guru Suryansyah itu dari sejak majelis ta'lim as-safi dibuka, ketika itu di rumah abah kita di depan sana, beliau sudah hadir. Sampai majelis ta'lim kita dibangun seperti saat ini, beliau tetap berhadir. Padahal kalau dalam segi keilmuan, Masya Allah, sudah banyak beliau menuntut ilmu, bisa baca kitab itu, tapi tetap belajar. Usianya sudah tua, mata beliau pun penglihatannya tidak lagi normal, rabun, tetapi itu semua tidak menyurutkan himmah dan semangatnya untuk tetap terus menuntut ilmu agama. Sering kita tanya, pian naik apa ke sini? Ulun bermodal jari aja, kata beliau. Ujar Sidin, pakai yang ini aja ulun nak. Apa maksudnya? Setiap kali mau berangkat ada mobil lewat, diginikan sama beliau. Jadi supir-supir itu sudah tahu semua, karena lama beliau. Malam Selasa itu lama, dari sejak awal majelis dibangun tahun 2006. Sekarang sudah tahun 2021, berapa tahun udah itu? Segitu juga beliau hadir dulu. Walaupun hari hujan, pian tahu sendiri di daerah Salaman sana kalau sudah musim hujan, dicaknya naudzubillah. Jangankan mau pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat saja malas. Itu semua tidak menghalangi beliau untuk tetap terus menuntut ilmu. Akhirnya apa? Sebab musabbab beliau wafat adalah ketika akan hadir ke majelis kita ini malam Selasa, sembahyang di Masjid Al-Ikhlas. Tujuannya ingin hadir ke majelis kita karena beliau mengira ulun sudah datang, padahal ulun waktu itu masih di Hadramaut, di perjalanan arah pulang. Pas sampai Jakarta dapat informasinya, SMS masuk, karena waktu di bandara HP tidak boleh aktif. Ya, karena waktu itu kita masuk karantina. Setiap orang yang datang dari luar negeri wajib menjalankan proses karantina minimal waktu itu, waktu masih PPKM kemarin itu 7 hari 8 malam. Akhirnya kita menyembahyangkan sholat gaib di hotel dengan teman kita. Ini orang tua, matanya rabun, tidak jelas melihat, ilmu sudah banyak menuntut kemana-mana, tetapi himmah, semangat dan tekad tetap ada dan melekat di dalam hati beliau, hingga itu mengajak beliau untuk tetap terus belajar sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ini yang dimaksud dengan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu ilmu dari buayan hingga liang lahat, sampai akhir hayat. Jatuh sakit, dibawa ke daerah beliau di rantau. Pas meninggalnya malam Jumat lagi. Dan itu setelah meninggalnya guru Kashful Anwar, anaknya guru Bangil. Paling berapa hari setelah guru Kashful Anwar meninggal di Bangil sana, beliau meninggal dunia. Dan memang beliau berteman dengan guru Kashful Anwar, satu angkatan waktu belajar dengan guru Bangil. Cuma beliau nggak ketara, nggak begitu ketahuan. Soalnya beliau itu kalau di luar sana pakaiannya necis, pakai celana panjang, pakai baju, orang nggak ngira kalau ini ustadz guru.
Tapi nanti kalau sudah sampai masjid tuh celana panjangnya dilepas, diganti dengan sarung. Itu kitab dibungkus dengan kertas koran biar nggak ada yang lihat. Tawadhu, merendah diri supaya nggak ketahuan. Setiap hari Minggu itu nggak cukup malam Selasa dia belajar dengan kita. Hari Ahad dulu setiap hari Minggu ada beberapa orang yang belajar dengan kita. Beliau tahu, datang lagi itu dari Salaman jauh-jauh, rutin setiap hari Minggu. Dulu waktu kita masih banyak jadwal kosong, kegiatan yang kosong itu kita isi setiap hari Ahad. Termasuk Ustadz Khairani yang belajar di Hadramaut. Itu teman beliau dulu itu belajar sama kita sekitar tahun 2006 sampai 2008, 2 tahunan. Ustadz Khairani berangkat ke Tarim, beliau tetap terus belajar. Subhanallah. Muta'alliman, jadilah orang yang belajar.